Tren kelulusan sekolah dengan lagu Kicau Mania ramai diperbincangkan setelah mendapat sorotan tajam dari netizen yang budiman Malaysia. Mereka mengkritik banyaknya siswa Indonesia yang berjoget di lingkungan sekolah sambil membuat konten perpisahan untuk media sosial. Kritik tersebut viral setelah diunggah sejumlah akun dan memicu perdebatan besar di media sosial. Momen kelulusan kini dinilai lebih sibuk mengejar viralitas dibanding menjaga sekolah. Sebagian netizen yang berbakti Indonesia ikut setuju dan menilai konten kelulusan seharusnya mencerminkan rasa syukur serta pencapaian pendidikan. Namun, banyak juga yang membela para siswa karena dianggap mengekspresikan kebahagiaan sesuai tren media sosial saat ini. Perdebatan semakin panas karena budaya konten sekolah berubah akibat pengaruh internet. Banyak pihak akhirnya mengingatkan agar kreativitas siswa tetap memperhatikan etika, norma, dan budaya institusi pendidikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya! Miris dan memprihatinkan. Saya bukan orang yang menolak kegiatan perpisahan, tapi alangkah baiknya jika perpisahan itu dikemas dengan tetap mengedepankan adab dan akhlak. Secara perpisahan itu dilakukan di sekolah yang notabene adalah tempat berkembangnya adab dan ilmu. Kita semua sebagai orang timur pasti bisa menilai apakah joget-joget dengan rok mini itu pantas dilakukan di sekolah. Dan fungsi pengawasan sekolah juga perlu dipertanyakan. Bagaimana kegiatan seperti ini bisa terang-terangan dilaksanakan di sekolahan? Apakah tidak ada arahan dari pemangku kebijakan, kepala sekolah, atau guru-guru yang terkait dengan kegiatan tersebut? Miris ya apabila kita melihat dunia pendidikan kita sekarang ini ya, di mana ada satu tren, di mana tren ini menyanyikan lagu Kicau Mania ya, di mana siswi-siswi sekolah menengah ke atas ini mengikuti tren ini sambil joget-joget di depan sekolah gitu ya, dengan pakaian sekolahnya yang minim. Yang lebih miris lagi, guru-guru pun ya ada membuat tren ini. Kita nggak pernah melihat dunia pendidikan negara luar ya, seperti dunia pendidikan di negara kita. Sampai dikecam oleh netizen Malaysia ya tren ini ya. Sungguh memalukan lah menurutku ya. Aduh. Ini perpisahan model apa begini, kata gue, joget-joget pakai rok pendek begini, kata gue, ini sekolah mana? Zamanan gue dulu nih ya kan guys ya, pas perpisahan sekolah SMP, SMK gitu ya guys ya, kagak ada pakai rok pendek begitu, kagak ada. Pakainya jas, pakai kebaya, rapi. Terus saya sedih-sedih nangis karena perpisahan. Bukan joget-joget begini. Ini tren dari mana? Apakah sekarang semua sekolah itu trennya kayak begini? Kalau misalnya perpisahan, ini ngajarin nggak baik ini kata gue nih. Nggak baik begini. Oke, nggak apa-apa deh kalau misalnya mengikuti tren zaman sekarang gitu ya guys ya, modern ya kan gitu. Tapi bisa nggak? Jangan pakai rok pendek. Bisa dong pakai rok panjang aja kata gua, tapi jangan terlalu joget-joget banget ya, biasa aja gitu kan. Nggak usah buat kenang-kenangan deh, video buat kenang-kenangan gitu nanti di masa-masa kapan gitu ya guys ya, tapi jangan pakai rok pendek, bisa kan? Ini siapa sih yang ngajarin pertama kali nih kata gua? Ya Allah Robi kata gua, bisa istighfar. Lu mau pada demen joget-joget begitu? Ya bikin dosa orang aja kata gua. Ya Allah, dunia pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Yang saya heran kenapa sekolahnya itu mengizinkan murid-muridnya berpakaian mini, berpakaian seksi, terus joget-joget seperti itu. Apa setelah lulus mau jadi LC? Sekolah itu tempat menimba ilmu, mencari pengetahuan, belajar tentang akhlak, adab, sopan santun, norma, agama, pelajaran umum, pelajaran sosial, agar kita menjadi lebih baik ke depan, agar kita bisa mencapai cita-cita, agar kita menjadi penerus bangsa yang memajukan negara, bukan malah merusak moral dan agama.
Ya Allah, ini tolong di-share video ini agar sampai kepada Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan harus tahu ini agar mengevaluasi sekolah-sekolah tersebut. Ya, siapa tahu ada kesalahan dari dinas pendidikan setempat, dari kepala sekolah, dari gurunya, karena mengizinkan kegiatan-kegiatan yang tidak positif ini tidak mencerminkan bahwasannya ini institusi pendidikan. Tolong di-share ya, ini kepala sekolahnya, guru-gurunya kemana sih? Apa nggak ada mereka? Hah? Kalau perpisahan sekolah isinya cuma huru-hara, pamer, dan kebebasan tanpa batas, dengan heran kalau generasi kita perlahan kehilangan arah. Karena yang sedang rusak hari ini bukan cuma acaranya, tapi cara berpikir generasinya. Tren perpisahan ala kicau mania sekarang makin dianggap normal. Konvoy liar, stonehorek, campur baur tanpa adab, joget berlebihan, pakaian terbuka, bahkan rela habiskan uang besar hanya demi konten dan pengakuan sosial. Semua dibungkus dengan kata sekali seumur hidup atau biar ada kenangan. Tapi dalam Islam, kebebasan tanpa batas bukan tanda kemajuan. Kalau sebuah perayaan membuat lalai dari adab, melupakan rasa malu, mengganggu orang lain, dan buka pintu maksiat, maka itu bukan hiburan biasa. Itu alarm kerusakan generasi. Hari ini kita mungkin menganggapnya sepele, tapi bayangkan kalau anak muda lebih bangga viral karena keramaian daripada bangga karena akhlaknya, lebih takut dianggap nggak gaul daripada takut melanggar batas agama, lebih sibuk mencari validasi manusia daripada mencari ridha Allah. Inilah yang berbahaya, karena yang ngasih tidak hancur langsung dalam satu malam. Generasi hancur saat maksiat mulai dianggap budaya, dan nasihat dianggap mengganggu kebebasan. Sekolah seharusnya melahirkan generasi berilmu dan beradab. Tapi kalau kelulusannya justru dipenuhi hal yang jauh dari nilai Islam, lalu di mana letak pendidikan itu? Ilmu tanpa iman akan melahirkan kesombongan. Kebebasan tanpa adab akan melahirkan kehancuran. Dan yang paling menyedihkan, banyak orang tua malah bangga melihat anaknya ramai di jalan. Padahal yang lebih penting adalah apakah anaknya masih punya rasa malu, hormat, dan takut kepada Allah. Islam tidak melarang bahagia, tapi Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan harus dijaga dengan adab. Karena generasi hebat bukan generasi yang paling viral, tapi generasi yang tetap menjaga iman di tengah rusaknya zaman. Jangan sampai demi satu hari perpisahan kita kehilangan nilai yang seharusnya dijaga seumur hidup. Barakallahu fikum. Tolong kayak gini jangan dinormalisasi. Untuk semua pelajar SMA, SMK sederajat, jangan lakukan hal yang tidak pantas kayak gini. Joget dengan menggunakan seragam sekolah, dengan joget yang tidak senonoh, didokumentasikan, diupload. Pertama, jejak digital kalian, itu dipantau. Yang kedua, kalian menggunakan seragam sekolah yang seharusnya kalian jaga identitasnya, kalian jaga marwahnya. Yang ketiga, adalah sejatinya ini sangat tidak mencerminkan berbagai macam norma yang kita jaga, yang harusnya dijelaskan dan diajarkan oleh guru-guru kalian di sekolah. Dan bahkan ini itu udah dibahas di negara tetangga kita, yang kemudian membahas tentang apakah ini pantas dilakukan oleh seorang pelajar SMA dengan menggunakan seragam sekolah seperti ini. Malu, dan malu-maluin tindakan seperti ini. Buat teman-teman kelas 12 daripada joget-joget seperti ini untuk video perpisahan, graduation, ya, aku akan memberikan rekomendasi beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan yang tidak memalukan, yang sopan, dan tentunya keren. Yang pertama, kalau kalian ingin menunjukkan bakat dan kreativitas, bisa nari daerah. Kalau misalnya di Bali, tari kecak bisa. Kalau misalnya di Aceh, Ratoh Jaro bisa. Kalau misal teman-teman dari Sumatera Barat, tari piring bisa. Itu lebih keren guys. Serius, percaya sama aku. Kalau kalian bikin video kayak gini, pertama, enak untuk diri kalian. Kalian punya portofolio keren ketika kalian kuliah, kalian tunjukin, nih tarian kalian, keren. Kedua, membanggakan sekolah kalian. Ketiga, membanggakan daerah kalian. Kedua, kalian bisa bikin activity yang bermanfaat seperti misalnya menanam pohon seangkatan. Itu keren tahu. Satu alumni, satu pohon. Terus kalian tanam pohon. Itu keren banget. Sumpah, itu keren banget, pasti akan dikenang. Kalau kalian nyari viral kan, kalau yang viral-viral kayak gini, percayalah ini tuh viral banget. Satu siswa, satu pohon, luar biasa. Iki lagi ono kabar, cuman kelulusannya wis oleh beberapa hari lalu wis. Tapi iki lagi rame berita. Ono video selebrasi
kelulusan tapi iki dikritik ambek netizen Malaysia. Oke, menurutmu piye videone kuwi? Aduh, aku yo pernah ngajar di sekolah, yo ono beberapa sekolah di sekolah tonggo lah. Iku yang ngono, bentuk lulusannya kaya ngono. Dan ada satu sekolah, iku sempat viral. Yang ngono bisa. Alangkah lebih baik lek semisal ono selebrasi sing lebih manfaat, sing lebih mendidik, kan awakmu kabeh iku yo calon generasi penerus. Lek duwe ide sing memang pengen meloki ben viral, yo gak popo, kicau-kicau mania gak popo. Cuma golek ide sing liyane yo gak popo dibalut ambek kicau-kicau mania gak popo, atau dibalut ambek sing lagi viral saiki opo di packaging biar sekirane gak menimbulkan pro kontra. Itu pencitraan, tapi lebih ke piye sekirane selebrasi nih awakmu iku diapresiasi, terus iso nggae contoh sing apik nang adik-adik kelasmu. Nah, iki gawe arek-arek murid ya. Terus gawe guru-guru. Ayo Pak Bu, lek memang anak didik sampean iki duwe kreativitas, coba diwadahi lah. Diwadahi sekirane piye iki gak nuwai pro kontra. Soale aku dhewe sing pernah ngajar pisan ya rada gelo umpama dunia pendidikan itu ono sing kritik sing kritik Malaysia bisa. Waduh. Ya wis, mane-mane lek arepe selebrasi kelulusan, oke, golek sing viral, mbomben sing viral iku opo, tahun ngarep sing viral opo, dikemas sing ono isi pendidikane, terus lingkungan pisan. Soalnya saya kan lagi rame deforestasi karo pelestarian budaya. Iku saran secara umum iku iso manfaat gawe wong akeh. Oke, matur nuwun, tetap semangat. Assalamualaikum.